nama saya Dias Sekarazmi dengan NIM Digit terakhir 158. Hai, perkenalkan saya Yakti Setiaji dengan NIM Digit terakhir 136. Hai, perkenalkan nama saya Fiona Sfera Atap dengan NIM Digit terakhir 205. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Utami dengan NIM akhir 126. Halo, kenalin nama aku Najwa Fadila Nisa dengan NIM akhir 104. Peralatan yang digunakan untuk membuat mebel dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu peralatan tangan serta peralatan mesin. Untuk peralatan tangan terdiri atas alat ukur, alat potong, serta alat bantu. Untuk peralatan mesin terdiri atas mesin potong serta mesin bantu. Jenis peralatan yang digunakan tersebut akan tergantung pada jenis mebel yang dibuat, skala produksi, serta tingkat keahlian pengrajin. Proses pembuatan mebel secara umum dapat dibagi menjadi beberapa tahap, seperti desain dan perencanaan, kemudian penyiapan bahan baku, langkah selanjutnya ada perakitan, kemudian finishing, dan yang terakhir ada pemeriksaan kualitas. Kegiatan pengusaha mebel selain proses pembuatan mebel seperti yang sudah saya paparkan, pengusaha mebel juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti pemasaran, manajemen, serta pengembangan. Pemasaran, mencari pelanggan dan memasarkan produk mebel. Untuk manajemen, berupa mengelola keuangan, produksi, serta karyawan. Untuk pengembangan, berupa inovasi dan mengembangkan produk mebel baru. Eksploitasi adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan agar bisa mengambil keuntungan ataupun memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Umumnya, tindakan ini akan menimbulkan kerugian pada pihak-pihak lain mencakup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan berbagai aspek pembentuk lingkungan lain di sekitarnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, eksploitasi adalah suatu tindakan pemanfaatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, penghisapan, pemerasan atas orang lain, yang pada dasarnya adalah tindakan yang tidak terpuji dan tidak bisa dibenarkan. Sejarah aktivitas eksploitasi hutan di Indonesia dimulai dari Indonesia masih di masa penjajahan atau kolonial. Ketika itu, VOC yang berada di Indonesia dari sekitar akhir abad 16 sampai awal abad 19 telah melakukan praktik-praktik penjarahan terhadap hutan di Indonesia. Eksploitasi tersebut terus berlangsung hingga kini oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab di Indonesia. Adapun beberapa contoh eksploitasi hutan di Indonesia antara lain pembakaran hutan. Pembakaran hutan yang dilakukan untuk membuka lahan merupakan salah satu faktor terjadinya kebakaran hutan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan yang lainnya. Alih fungsi lahan dengan merubah fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya yang semula menjadi fungsi lain yang memiliki masalah atau dampak yang buruk terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Upaya alih fungsi lahan dilakukan untuk kepentingan manusia memenuhi kebutuhan hidup penduduk yang semakin meningkat jumlahnya. Yang terakhir adalah kegiatan penebangan yang terjadi di suatu kawasan hutan yang dilakukan secara liar sehingga menurunkan atau mengubah fungsi awal hutan. Meskipun telah ada larangan keras dari pemerintah untuk melakukannya, akan tetapi sebagian besar kalangan masyarakat masih melakukan kegiatan tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu deforestasi hutan? Deforestasi hutan ini merupakan suatu proses penghilangan atau pengurangan luas area hutan melalui penebangan pohon, pembakaran, atau metode lain yang menyebabkan perubahan permanen pada ekosistem hutan. Deforestasi ini sering dilakukan untuk membuka lahan baru bagi pertanian, pemukiman, industri, maupun infrastruktur. Deforestasi dapat menyebabkan kerugian besar bagi lingkungan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, degradasi tanah, dan juga gangguan pada siklus air alami. Di Indonesia sendiri, deforestasi hutan diatur oleh berbagai undang-undang dan juga peraturan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya hutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa peraturan penting terkait deforestasi hutan antara lain: peraturan pertama yaitu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer beserta lahan gambut yang berisi poin pertama menginstruksikan moratorium atau penundaan pemberian izin baru untuk pemanfaatan hutan alam primer dan juga lahan gambut. Poin kedua bertujuan untuk mengurangi laju deforestasi dan juga kerusakan ekosistem gambut. Undang-Undang Nomor 2 yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berisi
Undang-undang ini mengatur sanksi pidana dan juga administratif bagi pelaku perusakan hutan yang memperkuat upaya penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal yang menyebabkan deforestasi. Undang-Undang Nomor 3 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang pengelolaan hutan. Peraturan ini mengatur mengenai perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan juga perlindungan hutan. Undang-Undang Nomor 4 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diresmikan tahun 2019 lalu. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi, beberapa pihak mengkritiknya karena memperlonggar aturan terkait deforestasi dan juga degradasi hutan. Selain itu, ada undang-undang dari Uni Eropa mengenai aturan ekspor dan impor. Uni Eropa baru-baru ini mengadopsi Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi yang penting. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan yang berbasis di Uni Eropa untuk memastikan bahwa ekspor dan impor mereka bebas deforestasi dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Beberapa komoditas yang tercakup dalam undang-undang ini meliputi sawit, kopi, daging, kayu, kakao, dan juga kedelai. Perusahaan harus memastikan bahwa komoditas ini tidak diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi setelah tanggal 30 Desember 2020. Undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan juga melindungi hak asasi manusia dalam rantai pasokan internasional. Undang-undang dan peraturan ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan juga mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Namun, implementasi dan penegakan hukum seringkali menjadi tantangan utama dalam menangani masalah ini di lapangan. Penebangan pohon untuk pembuatan mebel jelas berdampak bagi lingkungan, khususnya hutan. Walau kebanyakan yang digunakan adalah hutan rakyat, namun tetap saja ada banyak oknum yang melakukan penebangan liar. Mengingat harga ekspor dari bahan mebel, khususnya kayu jati dari Indonesia, dapat mencapai harga hingga 1,3 miliar US dollar. Hal ini jelas berdampak pada kawasan hutan yang merupakan paru-paru dunia. Badan Konservasi Alam Dunia atau IUCN mencatat 189 fauna terancam punah akibat penebangan berkelanjutan yang terjadi. Penebangan ini juga berdampak pada pemanasan global akibat berkurangnya pohon. Botanic Garden Conservation International atau BGCI menyebutkan bahwa banyak pohon yang hilang dan terancam punah akibat dari penebangan. 142 spesies pohon punah dan 30% pohon terancam akibat penebangan dan 13% diantaranya digunakan untuk bahan bangunan atau perumahan. Penebangan ini juga berdampak pada keseimbangan siklus yang terjadi di hutan seperti siklus air, sehingga dapat menyebabkan banjir dan longsor di kawasan sekitar hutan. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah deforestasi hutan merupakan proses penghilangan atau pengurangan luas area hutan yang menyebabkan perubahan permanen pada ekosistem hutan. Eksploitasi kayu dari hutan sebagai bahan pembuatan mebel merupakan salah satu bentuk kontribusi terjadinya deforestasi hutan. Eksploitasi kayu dari hutan yang dilakukan secara besar-besaran dan terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan mengurangnya jumlah pohon di hutan, di mana hal ini akan berdampak pada kawasan hutan yang merupakan paru-paru dunia. Deforestasi memiliki dampak negatif karena dapat menyebabkan kerugian besar bagi lingkungan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan degradasi tanah. Deforestasi hutan juga menyebabkan keseimbangan siklus-siklus alami yang terjadi di dalamnya, seperti siklus air, siklus biogeokimia, dan siklus-siklus lainnya.